Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan melaporkan mahasiswa dan warga yang merusak dan merobohkan pintu pagar kantor Bupati pada Rabu 2 Februari. Sebelumnya demo terjadi di depan pintu keluar kantor Bupati Mabar untuk menolak proyek geotermal. Demonstrasi pun berujung ricuh meski dijaga puluhan personel gabungan Polres Mabar dan Satpol PP Kabupaten Mabar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Gecio Viana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gecio. Halo, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Mei. Iya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi di area kantor Bupati Manggarai Barat ini pasca demo. Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi kantor Bupati Manggarai Barat setelah demo itu dilakukan cukup kondusif karena puluhan personil gabungan dari Polres Manggarai Barat maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat menjaga ketat jalannya demonstrasi tersebut. Sementara itu, pintu pagar keluar dari kantor Bupati Manggarai Barat setelah aksi dapat disaksikan itu tergeletak masih dalam kondisi dirobohkan oleh para pendemo yang tergabung dari PMKRI Cabang Ruteng, PMKRI Kota Jajakan Labuan Bajo, dan warga Desa Waisano. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana kronologi dari demonstrasi tersebut sehingga bisa merusak pintu gerbang kantor Bupati? Baik, dapat saya laporkan, awalnya jalannya demonstrasi atau aksi massa tersebut berjalan cukup aman dan tertib. Namun saat para demonstran ini hendak memasuki area kantor Bupati Manggarai Barat, kantor tersebut ditutup oleh petugas yang berjaga. Setelah beberapa jam melakukan orasi, massa pada saat itu mendesak untuk masuk, untuk segera beraudiensi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam proses mendesak masuk ke dalam area kantor tersebut, inilah pintu pagar yang menghalangi para demonstran ini dirobohkan oleh massa pendemo, dan setelah itu sejumlah mahasiswa pada kesempatan itu juga sempat diamankan karena dianggap sebagai perusuh dalam tanda kutip, dan juga akibat dari kejadian tersebut beberapa anggota Satpol PP mengalami luka ringan dan 2 diantaranya mengalami luka berat. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian Gecio, sudah sejauh mana keseriusan Pemda Manggarai Barat mengenai persoalan ini? Apakah sudah ada rencana pasti kapan pihak Pemkab akan mempolisikan mahasiswa dan warga? Berdasarkan konfirmasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, Stef Salut, mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan pimpinan daerah terkait laporan tersebut. Namun sebelumnya ia telah menyampaikan bahwa keinginan atau perihal laporan resmi kepada kepolisian terkait soal pengerusakan itu telah dikomunikasikan dengan Wakapolres Manggarai Barat, sehingga dalam waktu dekat ini dari pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan segera melaporkan mahasiswa maupun juga sejumlah warga Desa Waisano yang melakukan aksi kemarin. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian terakhir Gecio, apa tanggapan dari pihak PMKRI atas kerusakan yang dilakukan? Apakah Bupati Manggarai Barat sudah bereaksi atas hal ini? Berdasarkan wawancara dengan Ketua Umum PMKRI Cabang Ruteng, Nardi Renandung, mengatakan bahwa demonstrasi hingga berujung pada pengerusakan tersebut merupakan satu situasi yang situasional, situasi yang momentual, karena pada kesempatan itu masa aksi itu tidak diberikan kesempatan untuk masuk dan beraudiensi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Padahal menurut masa aksi mereka telah menunggu cukup lama. Setelah itu mereka merasa bahwa aspirasi atau tuntutan mereka terkait soal penolakan pengembangan panas bumi atau geotermal di Desa Waisano, Kecamatan Sanongguang, Kabupaten Manggarai Barat, itu diklaim atau menurut masa aksi dan juga warga itu berdampak terhadap ruang hidup dari masyarakat yang berada di desa tempat pengelolaan geotermal itu. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gecio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua PMKRI Cabang Ruteng. Berikut tayangannya untuk Anda.
Jahat, yang kedua bukan sebagai pemberontak. Mengapa tadi aksi saling dorong? Karena mereka tidak buka ruang untuk audiensi. Mereka tidak buka ruang, sehingga kami juga sebagai perwakilan masyarakat dengan cara paksa supaya kami bisa bertemu dengan Pak Bupati. Bukan ada maksud lain, bukan berarti ya ini ada setting tersebut, bukan. Karena alasan pertama adalah itu tadi, dia tidak buka ruang untuk beraudiensi. Dengan cara gitu ya baru teman-teman kepolisian dan Pol PP bisa buka ruang untuk beraudiensi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.